kerajinan bahan lunak buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa lilin, plastik, kaca, gips, semen, fiberglass, sabun, parafin, atau spons. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya dengan menggunting, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan, karena bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh dari kerajinan bahan lunak buatan. Yang pertama, kerajinan lilin. Pernahkah kamu menggunakan lilin saat listrik padam? Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Menurut sejarah, sebelum abad ke-19, bahan bakar yang terkandung di dalam lilin adalah lemak sapi yang banyak mengandung asam stearat. Sekarang, yang biasanya digunakan adalah parafin. Semakin menyebarnya penerangan listrik membuat lilin lebih banyak digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya dalam upacara agama, perayaan ulang tahun, dan pewangi ruangan. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari bagaimana lilin dapat dibuat. Pembuatan kerajinan lilin sangat sederhana dan mudah. Dapat dilakukan oleh semua orang. Keselamatan kerja perlu kamu perhatikan, karena lilin merupakan benda yang dapat dibentuk dalam keadaan panas. Jika kita akan merubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas kompor. Alat yang dapat digunakan dalam pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan, kompor, panci, wadah atau loyang aluminium, pengaduk, dan pewarna lilin. Untuk pewarna lilin, kita dapat pula menggunakan krayon. Produk kerajinan lilin produksi Indonesia telah dikenal di mancanegara. Pengrajin lilin Nusantara telah berhasil menciptakan kerajinan lilin dengan berbagai bentuk dan inovasi. Pada awalnya, bentuk lilin hanya seperti batangan dan warnanya pun hanya putih saja. Namun, perkembangan pengetahuan menjadikan kerajinan lilin semakin berkembang pesat. Kita dapat melihat bentuk lilin yang bervariasi seperti aneka flora dan fauna. Bahkan, sekarang sudah mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan seperti burger, es krim, pizza, mie bakso, dan sate lontong. Dahulu lilin tidak memiliki aroma. Sekarang aroma lilin dibuat dengan berbagai rasa. Pembuatan lilin sangat sederhana. Kamu dapat memanaskan lilin dan parafin di atas panci. Setelah cair, lilin dapat diberi pewarna bubuk atau cair, atau dapat pula menggunakan krayon sisa. Krayon dapat digunakan karena mengandung minyak. Siapkan cetakan di atas gelas, kulit telur, atau wadah atau loyang kue.
Jika ada silikon, maka akan menjadi lebih baik. Cara membuat silikon adalah dengan membuat modelnya terlebih dahulu menggunakan gips, plastisin, atau tanah liat. Kemudian buat kotaknya. Silikon disiram sebatas kotak. Jika sudah kering, dapat dicopot dari modelnya. Silikon dapat digunakan untuk mencetak lilin hias. Yang kedua, kerajinan fiberglass. Apakah fiberglass itu? Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass biasanya digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Pada dasarnya, kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campuran fiberglass terdiri atas cairan resin atau minyak resin, bahan dasarnya minyak bumi dan residu, katalis, mat atau serat fiber, polis atau sabun krim, dan silikon untuk membuat cetakan, serta talc untuk memekatkan warna. Proses pembuatannya perlu perbandingan agar memperoleh hasil yang baik. Jika zat cair, resin dan katalis dicampur, maka akan bereaksi dari bahan berbentuk cair berubah menjadi padat dan keras. Selanjutnya yang nomor 3 adalah kerajinan gips. Kerajinan dari gips banyak diminati orang karena pembuatannya yang terbilang sangat mudah. Namun, kita perlu terlebih dahulu membuat cetakannya. Bahan gips merupakan bentuk bubuk, sehingga prosesnya harus dicairkan dahulu. Jika ingin terbentuk seperti yang diinginkan, harus dibuat cetakan terlebih dahulu. Sebelum membuat cetakan, kita harus mengetahui bentuk karya yang akan dibuat. Apakah berbentuk relief, hanya terlihat satu sisi, atau berbentuk seperti patung. Secara umum, semuanya diperlukan suatu cetakan. Bahan utama pembuatan cetakan adalah silikon, seperti halnya cetakan untuk lilin dan fiberglass. Tetapi yang paling gampang dan mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat. Membuat patung dengan sebuah cetakan bukanlah hal yang sulit. Pengerjaannya pun mirip saat kamu membuat agar-agar dengan sebuah cetakan. Namun yang lebih menantang adalah membuat cetakan untuk sebuah patung karena berbentuk 3 dimensi. Membuat cetakan patung sebenarnya relatif mudah jika kita mengetahui caranya. Ada beberapa macam cara pembuatan cetakan patung. Karya kerajinan dari gips yang telah jadi nantinya dapat digunakan, baik sekedar sebagai koleksi atau dijual sebagai dekorasi interior rumah. Jika belum dicat pun, dapat dijual di pusat perbelanjaan atau tempat lainnya karena bisa digunakan sebagai benda atau alat bantu untuk aktivitas anak-anak, yaitu mewarnai patung gips dengan cat. Nomor 4, kerajinan sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Sabun kita pergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri pada saat mandi. Permukaannya yang licin karena mengandung deterjen dan juga lunak sehingga mudah untuk dibentuk menjadi sebuah kerajinan. Kerajinan dari sabun sangat unik.
Meskipun hanya dapat dipergunakan sebagai hiasan, kerajinan dari sabun dapat menjadi sarana latihan mengukir sebelum mengukir pada bahan keras seperti batu dan kayu. Bagaimanakah cara membuat kerajinan dari sabun? Bahan yang diperlukan adalah sabun batangan. Sabun dapat diolah dengan dua cara, yaitu dengan diukir dan diparut hingga menjadi bubuk, lalu dibuat adonan baru seperti membuat plastisin. Ada pula yang dibuat dengan cara dicetak saat sabun masih dalam adonan cair. Bahan dari sabun yang dibentuk akan menjadi keras seperti semula. Bentuk yang dihasilkan pun sangat beragam. Dapat menjadi aneka bentuk fauna dan flora ataupun bentuk unik lainnya. Yang nomor 5, kerajinan polimer clay. Jenis bahan polimer clay belum banyak yang mengenalnya. Di Amerika Serikat, jenis bahan ini sangat populer. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue. Oleh karena itu, kerajinan tangan yang unik ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu, bunga, dan hiasan lainnya. Selain itu, sifatnya yang tidak mengotori tangan menyebabkan kerajinan tangan yang dapat meningkatkan kreativitas ini cepat digemari oleh anak-anak dan orang dewasa. Kerajinan dari polimer clay tidak seperti tanah liat. Bahan ini tidak perlu dibakar untuk menjadi keras. Cukup didiamkan saja, nanti lama-kelamaan akan mengeras. Kemudian, keterampilan untuk membuat adonan ini menjadi sebuah hiasan yang menarik cukup mudah untuk dipelajari. Di beberapa daerah, para pengrajin sudah mulai menjajaki jenis bahan lunak buatan ini sebagai kerajinan yang cukup menjanjikan dan berpotensi sebagai kerajinan kualitas ekspor. Rangkuman. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Bahan lunak terbagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Sedangkan bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa tanah liat, getah, plywood, kertas, karton, polimer clay, plastisin, parafin, plastik, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, spons, dan kulit. Teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk.